Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 9, di mana kita akan melanjutkan di video bagian pertama, yaitu membuat halaman view. Tapi halaman view di sini kita akan membahas halaman produk. Di halaman produk di sini kita akan bagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian itu apa, Pak? Silakan kalian buka nih yang di slide 29. Jadi form produk yang akan kita buat berikut ini membuat 3 halaman data produk yang mempunyai fungsinya itu masing-masing, yaitu yang pertama menambah data produk, kemudian mengubah data produk, dan menampilkan atau menglist data produk. Berarti nanti di video bagian kedua ini kita akan fokus ke dalam form data produk gitu, ya. Baik, tanpa panjang lebar kita langsung bahas aja. Yang pertama, kita akan membuat halaman tambah data produk. Berarti kita akan meng-add atau menambahkan data baru. Nah, di sini filenya adalah namanya product_form.dart. Kalian silakan buat di folder yang sama, yaitu folder UI. Lalu nanti kalian silakan ketik coding yang di sini sampai dia baris ke 121. Lalu jangan lupa disimpan. Jadi kalau saya klik UI-nya, klik kanan new file, kemudian namanya adalah product_form.dart, enter. Ini saya copy aja, baru paste, lalu disimpan. Nah, di sini kita akan bahas untuk coding untuk product_form.dart. Tapi sebelumnya saya akan merevisi di video yang bagian pertama tentang pengimportan file model. Nah, kemarin saya lupa nih masukin si import file modulnya di halaman view-nya. Yang kemarin kan halaman view-nya kan baru kita bikin 2 ya. Halaman registrasi underscore page, kemudian halaman login page. Nah, di sini kita harus mengimport nih file si model. Ya, kalau misalkan di produk, file modelnya kan kemarin produk.dart. Kalau si registrasi itu adalah registrasi.dart. Kemarin saya lupa nih. Berarti saya copy aja. Akan di registrasi, ini saya tambahkan. Terus tinggal ganti ya. Registrasi. Nah, kemudian loginnya juga sama. Tambahin. Ini produknya ganti menjadi login gitu ya. Nah, kenapa Pak ini harus dimasukin? Karena kan kalau kemarin itu kita kan masih belum masuk ke database, jadi kalau untuk running ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti kita sudah akan masuk ke database atau koneksi ke database nih programnya, itu mau nggak mau kita harus import nih si file modelnya gitu. Nah, file model itu kan fungsinya ya untuk menghubungkan ke controller, nanti biar controller itu akan manggil ke database-nya gitu ya. Jadi jangan lupa ya, ini revisi saya. Jadi silakan kalian tambahkan atau import si file modelnya di halaman registrasi dan di halaman login ya. Baik, kita lanjut ke product_form.dart. Ini sudah kita import. Ini saya enter aja. Ya, kurang lebih sama ya. Jadi nanti di halaman tambah produk nih kita bikin kelasnya yaitu product form. Lalu di sini ya ada judul-judulnya, misalkan ada tambah produk, nanti tombol subnya ada namanya simpan. Terus ada 3 controller atau 3 widget, yaitu ada kode, nama, dan harga. Nanti di dalamnya itu di halamannya ini ada meng-create baru ya, misalkan kita mau input kode, menginput nama, terus menginput harga gitu. Nah, di sini ada update itu maksudnya kayak menyimpan ya. Ini nanti kan ini ya akan koneksi ke database, jadi ini menyimpan. Ini di skip aja. Terus di sini kita akan buat ada 4 widget ya. Ada kode, nama, harga, dan button submit atau nanti button simpannya ya, atau button tambah lah. Yang pertama, membuat textbox kode produk. Jadi textboxnya ya ada kode produk, keyboard type-nya text input,
kemudian controllernya tadi kita sudah buat. Lalu yang berikutnya ada validator. Selalu yang terakhir adalah validator karena fungsinya itu ya memastikan ini data tersimpan dengan benar gitu. Kalau di sini kan kode penduduknya harus diisi. Jadi ibaratnya itu kan kalau kita bikin database kemarin kan itu tidak boleh kosong ya atau not null. Nah, di sini kode produknya harus diisi gitu. Terus text box nama produk sama ya, kurang lebih nama produk harus diisi. Kemudian harga produk juga sama, harga produknya itu harus diisi. Nah, di sini perbedaan dari kode produk, nama produk dengan si harga itu adalah jenis keyboard type-nya. Kalau untuk si kode itu dia bebas, mau angka mau huruf. Terus nama produk juga sama, mau angka mau huruf nih, text input type. Tapi kalau untuk harga produk dia wajib number atau numbering atau apa angka. Dia tidak boleh huruf ya. Jadi fungsinya ya hanya bisa menginput angka, tidak boleh menginput huruf. Karena kan nanti harga ini kan akan ada proses perhitungan. Masa untuk huruf itu dihitung kan nggak bisa kalau huruf itu dihitung. Tapi yang dihitung haruslah si angka. Makanya di keyboard type-nya itu kasih extensionnya adalah number. Jadi hanya bisa menampung si angka. Dan validatornya masih sama, harganya harus diisi. Dan yang terakhir membuat tombol simpan, ini sama ya. Nah, ini rest buttonnya saya ganti aja elevated. Oke. Sudah ya, ini jangan lupa disimpan. Nah, sudah disimpan. Lalu kita ke main titik dartnya. Ini untuk ngerunning. Langkah pertama jangan lupa mengimport. Import apa Pak? Import halaman si produk formnya. Berarti di sini produk underscore form. Terus home-nya itu kita ganti. Tadi kelas produk form itu namanya apa ya? Produk form ya. Copy. Kemudian paste. Nah, kalau saya sudah simpan nih, nanti Android virtual device-nya kalau masih berjalan, kalau saya ini kan masih bekas yang video kemarin ya, di registrasi nih. Ini saya simpan, nanti dia akan running si halaman produk formnya. Memang agak lama. Oke, ini berarti nggak berubah. Biasanya ini saya stop dulu. Karena akan masuk ke halaman awal lagi. Lalu saya running lagi. Kurang lebihnya kalau ada trouble yang seperti tadi ya kalian stop, kemudian kalian running lagi. Tapi dengan catatan ya harus sudah dirubah ya untuk home-nya ini, untuk main tampilan pertama kali dijalankannya gitu. Jadi biar berjalan dengan lancar. Oke, ini yang udah agak jalan. Nah, ini adalah halaman atau tampilan untuk tambah produk. Jadi kode produk misalkan A001 dia bisa menampung huruf dan angka. Terus nama produknya misalkan SSD 1TB ya, huruf dan angka juga nih. Lalu untuk harga, nah di sini nanti akan muncul nih keyboardnya, bedanya nih tuh ya. Kalau untuk kode produk dan nama produk dia teks ya, mau huruf mau angka. Tapi kalau untuk harga nanti munculnya angka. Tapi kalau misalkan di sini kan kita runningnya masih pakai kayak emulator ya. Kalau saya kan emulator device ya, dan itu masih ada keyboard komputer. Kalau misalkan saya ketik nih huruf, dia masih bisa gitu. Karena kan ini nanti runningnya langsung di handphonenya gitu kan. Jadi inputnya mau nggak mau harus di sini gitu. Ya. Jadi kalau misalkan sudah dirubah nih si number yang di harga number itu nanti akan berpengaruh ke halaman keyboard yang ada di handphonenya, bukan halaman keyboard yang ada di laptopnya, beda ya. Oke lah, ini untuk halaman tambah produk ya, ini sudah running. Sekarang kita berikutnya ke halaman form ubah data produk. Nanti filenya kita akan namakan dengan produk underscore detail titik dart di folder UI. Berarti di UI nya new file produk underscore detail titik dart, enter. Terus di sini saya copy.
paste. Ya. Nah, di sini masih ada kesalahan. Itu ada dua problem. Kalau kita klik, dia akan mengarahkan ke baris 84, yaitu di blok yaitu child. Nah, takutnya saya kan salah ini ya, salah ngoding ya, atau salah copy paste. Jadi kita pastikan dulu. Ini codingnya ada di baris 79 yang di slide-nya. Konteks child titik 2 alert dialog. Nah, kita lihat lagi show dialog. Oke, sama ya. Berarti kita lihat nih. Problemnya the name parameter child is defined. Try correcting name bla 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 bla. Parameter name. Oke, jadi konsep gini. Di sini adalah show dialog. Jadi show dialog itu sebagai menampilkan pesan. Jadi dia tidak masuk ke dalam child. Ya. Dia harus masuk ke bagian apa sendiri ya, atau tidak masuk ke apa halaman widget lah, halaman anak widget itu di dalam komik. Tapi dia masuk ke keseluruhan tampilan gitu. Ibaratnya kalau di sini ya, kalau yang tanpa produk, kalau kita menggunakan child berarti dia kumpulan nih ya, kode produk, nama produk, dan harga itu dia masuk ke dalam child gitu. Tapi kalau di sini kan show dialog, dia harus masuk ke dalam keseluruhan filenya, keseluruhan halaman atau tampilan di sini. Makanya di sini bukan child ya, tapi dia menjadi builder atau keseluruhan dalam halaman. Jadi childnya kita hapus menjadi builder. Kemudian ini titik 2. Nah, keseluruhannya itu kita kasih buka kurung dan tutup kurung, dan tengah-tengahnya kita kasih underscore. Tuh. Baru nanti ini setelah buka kurung ini kita kasih tanda panah. Nih. Ya. Dan sudah hilang nih problemnya. Berarti ini solve. Kita simpan. Oke. Ya. Jadi nanti disilakan direvisi ya yang show dialog ini. Kalau di slide itu line 79, tapi kalau di saya itu line 84, beda. Jadi intinya ini produk detail adalah untuk merubah apa Pak? Merubah data produk ya. Yang dirubah itu biasanya ada kode, nama, dan harga. Kalau untuk ID itu tidak perlu dirubah lagi gitu. Karena ID itu kan ya udah sebagai primary key, itu tidak boleh dirubah-rubah. Di sini ada namanya tombol hapus edit. Jadi nanti ada dua tombol ya. Nah, tombol hapus edit ini masuk ke dalam widget atau objek ya. Widgetnya pertama ada tombol edit. Nah, di sini perintahnya kan menggunakan raise button ya, bukan elevated button. Makanya di sini saya raise buttonnya adalah strip, karena saya menggunakan framework yang 2.0 ke atas ya, 2.0 ke atas. Jadi dia strip gitu. Pokoknya ini menggunakan dua tombol, edit dan hapus. Kalau misalkan dia confirm hapus, nanti akan muncul yakin data ini akan dihapus gitu. Tapi kalau misalkan nggak jadi dihapus, maka dia menampilkan tombol batal nih. Enter, total, terus teksnya batal, colornya red. Nah, di sini kan ada setiap button itu ada colornya atau apa? Atau warna. Jadi kalau misalkan di sini tombol edit nanti warnanya adalah hijau. Ya. Tombol hapus atau delete itu warnanya adalah merah. Nah, confirm hapus itu nanti ada dua. Mau hapusnya ya atau mau hapusnya tidak atau batal. Kalau ya ini dia warnanya biru, tapi kalau batal dia warnanya merah gitu. Oke, ini adalah produk detail. Jadi di sini saya masih menggunakan si rest button ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan elevated button, di sini silahkan kalian ganti nih elevated button. Nih. Tapi dengan catatan, pasti nanti dia akan bermasalah. Bermasalah apanya nih, Pak? Bermasalah untuk pemanggilan color gitu. Di sini pasti ada trouble nih. The name parameter color is defined. Kenapa nih, Pak? Karena kita sudah menggunakan namanya elevated button. Kalau misalkan masih menggunakan rest button, si color ini dia nggak pernah masalah gitu. Saya balik tuh ya, dia 0, problemnya langsung hilang. Tapi kalau misalkan saya
menggunakan elevated button, dia langsung muncul. The name parameter is color is defined, tidak bisa terdefinisi. Jadi kita harus revisi untuk apanya ini? Untuk scriptnya. Script apanya? Script si color. Gitu. Berarti si color ini tinggal kita tambahkan namanya style sih. Jadi style titik 2 button style baru buka kurung. Nah, di dalam sini kita panggil namanya background color. Ya, kalau tadi colornya kan saya nggak hapus ya, jadi langsung ini kalau mau begini aja nih. Background color. Terus titik 2 ini sama kita panggil si materialnya. Jadi harus detail dulu ya, karena mungkin elevated button ini ya adalah widget baru, jadi harus ada updatean gitu. Material state, kemudian property, lalu titik all aja. Jadi untuk memanggil materialnya dipanggil semuanya aja. Nah, value-nya baru kita isi color. Jadi untuk mendefinisikan nih, titik tadi edit itu di sini red ya. Tadi di sini green ya. Oke, ini green. Dah, green. Terus di sini jangan lupa tutup kurung. Gitu. Kemudian ini on press ini yang di bawahnya. Ini masih ada yang salah. Oke. Oh, ini kurang tutup kurung satu lagi ya. Nah, selesai. Nah, ini kalau dia yang menggunakan elevated button kayak saya nih. Karena kan saya sudah frameworknya tuh udah 2.0 nih untuk footernya. Nah, kalau menggunakan rest button ya tidak ada perubahan, samakan aja dengan yang ada di slide gitu. Ini perbedaannya ya. Jadi kalau itu silakan kalian sesuaikan ya dengan script yang sudah saya tentukan. Ini saya ganti aja semuanya karena saya harus menggunakan si elevated button ya. Karena kan saya rest button itu nggak bisa. Elevated, terus di sini colornya berarti red ya. Saya paste, saya ganti red. Terus ini juga elevated, colornya green. Terus yang terakhir elevated, kemudian colornya di sini red, berarti kita ganti red. Oke, dah ini sudah selesai. Di sini tidak, untuk yang produk detail belum bisa di running ya, karena produk detail itu harus ngebaca si produk page atau tampilan data produk keseluruhan gitu ya. Makanya di produk detail ini kita simpan dulu aja, jangan di runningin karena nanti akan error gitu. Oke, sekarang lanjut ke setting berikutnya, yaitu di sini untuk membuat form tampil data produk atau list data produk. Nama filenya adalah product_page.dart. Jadi kita tambahkan product_page.dart, enter. Ini saya copy paste aja. Oke. Ini jangan lupa disimpan. Nah, di sini sama ya, import, ada model, produk, dan si halaman 2 tadi, si yang kita sudah buat detail sama si form. Terus kita bikin produk page, sudah kelasnya. Ini biasa list produknya. Ini pengaturannya ya, kirinya itu 20 dari kiri, terus di bawahnya ada child atau yang di dalam formnya ya. Ini size-nya adalah 26. Navigator itu berarti nanti dia akan nge-link ke halaman produk form. Nah, di sini di halaman produk page karena masih belum dikoneksikan ke dalam database, makanya data-datanya kita bikin dulu ya. Di sini ada 3 data. Ada data pertama ada 01, nama produknya kamera, harganya segini. Sampai yang produk yang ketiga, harganya segini. Nanti dia ini tampil datanya. Terus yang berikutnya kelas item produk. Nah, ini item produk di sini kenapa dibuat kelasnya, karena untuk menampilkan data di sini. Nah,
kenapa menampilkan di sini? Karena kalau misalkan kita klik si kelas namanya product page, ya ini datanya yang ditampilkan ini. Tapi kalau kita mau bikin datanya ini masing-masing satu, misalkan saya mau nampilin datanya yang hanya di A001 aja nih. Nah, kita buat namanya kelas item produk. Jadi dibikin fieldnya lagi, data recordnya sendiri tuh. Fungsinya itu apa sih, Pak? Fungsinya kan tadi di produk detail ya, kita kan sudah membuat namanya tombol hapus edit. Nah, tombol hapus edit di sini fungsinya dia akan mengklik satu data aja. Misalkan datanya di sini data yang pertama A001. Saya klik A001, muncul nih. Klik, nanti dia akan memanggil si kelas item produk. Nah, fungsi kelas item produk ini yaitu menampilkan data yang A001 saja. Biar apa, Pak? Biar si tombol edit dan hapusnya itu muncul gitu. Makanya isi dari si kelas item produk itu adalah item produk list produk. Nah, isinya itu item produk kan tadi yang ada di sini semua. Gitu. Item produk dan item produk. Jadi dipilih. Nah, ini menggunakan gesture detector yang waktu itu kita sudah jelaskan. Builder kontes produk detail, nanti dia akan memanggil si produk detail. Nah, ini nih ya. Kenapa tadi di produk detail itu jangan dijalankan, karena produk detail itu dia harus membaca si produk page dulu, baru nanti dia muncul si produk detailnya. Udah child, produk, harga produk. Nah, ini dia akan sendiri-sendiri nih. Oke, sekarang kita akan running halaman si produk page. Jadi kita buka si main titik dartnya. Ini kita tambahkan dua importan yang tadi yang kita sudah buat. Pertama untuk produk detail, yang kedua itu untuk produk page. Ini kita ganti detail, ini page. Oke. Terus di home-nya ini kita ganti kelas yang ada di file produk page, yaitu yang tadi main kelasnya adalah si produk page ini. Kita copy. Ini ganti aja page. Nah, kalau sudah kita running. Ini kan tadi si Android ininya masih jalan ya. Ya tinggal kita simpan aja nih main titik dartnya. Dia nanti akan nge-refresh. Nah, itu ya. Ini adalah tampilan halaman untuk list produk. Di sini kan dia akan memanggil yang kelas si produk page-nya nih. Itu makanya dia di sini ada data 1 kamera, data 2 kulkas, data 3 adalah mesin cuci. Itu. Tapi kalau misalkan kita klik kamera ya, nanti dia akan muncul nih. Halaman apa, Pak? Halaman detail produk. Nah, detail produk tadi untuk memunculkannya kita menggunakan namanya kelas si item produk dengan mendirect atau mengelink ya, atau memanggil halaman si produk detail. Nah, produk detail tadi isinya adalah ada salah satunya tombol hapus edit, sama ya seperti di sini gitu. Nah, di sini edit warnanya hijau sesuai ya, ini edit. Kalau delete atau hapus itu warnanya merah gitu. Kalau misalkan mau pakai bahasa Indonesia aja, Pak, bisa gitu. Kalau bahasa Indonesia edit kan di sini misalkan ubah nih, di sini delete jadi hapus. Gitu ya. Kalau sudah disimpan aja, terus lihat lagi tuh ya, dia akan otomatis gitu. Tapi di sini masih belum ini ya, masih belum apa namanya masuk ke database. Nah, kalau misalkan saya klik salah satu button di sini, misalkan ubah nih, nanti dia akan ngelink ke halaman produk form lagi nih ya, produk form lagi. Saya klik tuh ya. Misalkan saya ganti kamera Sony, ini sebenarnya masih belum bisa ya kita ubah, itu belum nge-link gitu, karena masih belum masuk ke database gitu. Jadi ya stuck di sini aja, kita back aja. Kalau misalkan saya hapus juga yang A001 nih, yakin ingin menghapus data ini. Nah, kalau misalkan saya klik ya, nanti dia akan masuk lagi nih ke function void, misalkan confirm hapus. Yakin ingin menghapus data ini,
Jika ya, nanti colornya green nih sama. Kalau batal atau tidak, dia warnanya merah. Kalau ya, nanti dia kalau sudah koneksi ke database ya akan kehapus. Tapi kan ini masih belum. Kalau batal ya nge-close. Tuh, ya. Terus kalau misalkan saya back lagi ke detail produk, nanti akan masuk ke halaman list produk kembali. Gitu. Jadi itulah pembuatan halaman produk yang terdiri dari 3 halaman: tambah produk, rubah produk, dan list data produknya. Gitu. Ya, silakan kalian pahami baik-baik. Ya, ini langkah-langkahnya sudah saya jelaskan dengan gamblang. Nah, ini tadi halaman yang sudah ditampilkan, kita praktekkan. Ya, edit. Nah, ini sama. Ya, konsepnya seperti itu ya. Jadi masih sekedar rancangan awal, tidak masuk ke dalam database, masih belum ya. Masih belum masuk ke database. Nanti kalau misalkan sudah masuk database, pasti agak lebih rumit lagi gitu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan memodifikasi pada tampilan produk biar apa, Pak? Biar datanya itu kita akan tampilkan dari REST API. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan ataupun mengubah data pada REST API. Nah, nanti pertemuan berikutnya ini kita sudah masuk ke dalam database. Jadi kita sudah mengkoneksikan yang program yang tadi kita sudah buat ke dalam database. Jadi sudah main data gitu. Makanya nanti sudah agak rumit nih ya di pertemuan berikutnya. Jadi silakan yang di pertemuan 9 ini untuk membuat project toko kita yang tadi ada file model dan file halaman atau file view ya, itu silakan dipahami baik-baik. Tuh, jangan sampai kalian belum membuat nih halaman yang tadi nih atau project toko kita ini terus langsung ke pertemuan 10, yaitu nggak akan bisa gitu kan, karena kan dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya itu kan akan nyambung gitu ya. Baik, cukup sekian dan terima kasih untuk video bagian kedua di project toko kita ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke WhatsApp pribadi atau WhatsApp grup yang sudah saya buatkan. Terus jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel saya. Dan kalian share ke teman-teman kalian yang sama-sama belajar mobile programming ini agar mengerti ya atau paham lah sedikit demi sedikit gitu. Ya, baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.